Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Firman Dika Dwi Cahya akan menjalani uji kinerja PPG tahap 3 periode 4 2025 pada LPTK Universitas Negeri Yogyakarta pada Sekolah SMKN Ngasem Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap diri kita masing-masing. Silakan Dirjen perwakilan dari satu anak untuk menyiapkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Oke. Untuk hari ini, apakah ada yang nggak hadir? Sepertinya masuk semua ya. Saya absen dulu. M. Najilun Nukma, M. Taufik Ismail, M. Dimas, M. Eka Ramdhani, M. Baha, Muhammad Niko, Mutia Rahma, Nasela. Memulai pembelajaran kali ini kita ice breaking dulu ya, atau pemanasan dulu sebelum kita memulai materi. Silakan semuanya berdiri dulu masing-masing. Oke, silakan hadap ke saya sini ya. Kita akan memulai ice breaking untuk pemanasan. Misalnya saya pegang kepala, jadi sampean pegang kepala ya. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. hidung. Ya udah, nggak ada yang gerak ya. Ya udah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Untuk anak sekalian sudah mulai semangat ya untuk pembelajaran kali ini. Baiklah. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Untuk materi kali ini pada informatika kita akan lanjutkan tentang subbab materi tentang basis data. Oke, saya lanjutkan. Basis data. Dalam basis data tersebut ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis apa yang dimaksud basis data pada database management system, yaitu tentang kita itu mengatur dan mengolah data melalui tabel sebelum kita mengeksekusi data ke dalam perintah berikutnya. Yang kedua adalah KD, konsep dasar perancangan model basis data. Konsep dasar pada basis data pada dasarnya adalah memanfaatkan dalam database itu fungsinya itu untuk apa saja. Misalnya untuk keperluan kita memasukkan nama-nama web hosting yang mau diimplementasikan dalam web atau development data. Misalnya kita membuat aplikasi, nanti ada pengguna atau user yang mau menggunakan aplikasi kita tersebut, maka user tersebut harus terimplementasi atau masuk ke dalam database kita, seperti itu. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami dan menerapkan dan mengomunikasikan tentang database atau basis data, pengertian konsep struktur hierarki, aturan kompeten instalasi, dan lain sebagainya. Jadi nanti peserta didik itu diharapkan dapat
menganalisis, mengetahui dan menerapkan dari pembelajaran atau praktikum basis data ke tahap jenjang berikutnya. Terus tujuan pembelajaran adalah mendefinisikan konsep dasar basis data, menjelaskan pengertian basis data dan sistem manajemen, mengidentifikasi komponen atau mengetahui apa saja hal yang ada yang terdapat di dalam database atau basis data. Contohnya basis data kan ada yang namanya baris dan kolom. Oke, masih ingat kan baris dan kolom itu apa? Kolom itu yang berada di tengah kotak, kalau baris yang horizontal. Oke. Selanjutnya, ini adalah contohnya ya, database ada DBMS. DBMS itu kepanjangannya apa? Database Management System. Jadi di dalam DBMS ini nanti ada pengelolaan datanya. Apakah ada yang dijalankan, dikelola di apps atau apakah ada yang jalannya di user atau di apps lainnya. Seperti itu. Contohnya database itu adalah berkas. Jadi database itu adalah ibaratnya adalah itu apa nih? Lemari arsip. Database Management System adalah orang yang security yang mau mengelola arsip tersebut. Jadi arsipnya itu mau dikasihkan ke siapa? Misalnya dikasihkan ke Dimas atau ke Raffi, ke Sinta atau ke Azhara dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah contohnya. Terus selanjutnya ada model data relasional dan perancangan. Model data relasional, model yang paling umum digunakan, di mana kita gunakan itu terhadap pada praktik biasanya, yaitu model data yang kita gunakan contohnya di aplikasi yang selalu kita gunakan ya, yaitu apa namanya aplikasinya? XAMPP ya, di PHP MyAdmin, di mana di sini ada baris dan kolom. Kolomnya yang ini ya. Yang ke bawah sini kolom, yang ke sini baris. Jangan lupa. Oke. Contoh basis data. Oke. Setelah itu kita akan melihat tutorial bagaimana cara pembuatan database dan tabel MySQL di PHP MyAdmin ya. Oke. Pada MySQL dengan menggunakan query JMP. Kali ini kita akan membuat database dan tabel langsung di PHP MyAdmin-nya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, teman-teman hidupkan SAM-nya terlebih dahulu. Apabila dan MySQL-nya sudah jalan, teman-teman langsung klik saja admin di bagian MySQL. Nah, ini adalah tampilan awal PHP MyAdmin ketika baru dibuka. Lalu bagaimana cara membuat database-nya? Tinggal teman-teman klik saja di basis data ini. Lalu klik kirim untuk membuat tabel anggota pada database operasi. Nah, setelah itu kita masukkan data nama kolomnya. Misalkan di sini yang pertama ID anggota, kita kasih tipe datanya integer saja, lalu kita aktifkan auto increment-nya. Ketika auto increment ini diaktifkan, fungsinya adalah memberikan ID anggota secara otomatis berdasarkan urutan. Nanti kita akan praktekkan bagaimana fungsi dari auto increment ini ketika sedang memasukkan data pada tabel anggota. Setelah itu kita kasih nama. Dalam penggunaan XAMPP atau dalam database tersebut, kita tahu bahwa saat membuat tabel, kita jangan lupa membuat dulu apa namanya panjangnya. Nah, panjang itu sangat berpengaruh. Biasanya kalau nggak kita masukkan panjangnya berapa, itu maka akan terdapat error atau data tidak bisa dikelola. Jadi sebelum kita membuat record dulu, kita harus pastikan panjangnya itu sesuai pada aturan tersebut. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tugas kelompok.
Kelompoknya sudah dibagi ya, seperti kemarin ya. 5-5. Siapa saja masih ingat ya? Masih. Iya, oke. Alhamdulillah kalau masih ingat. Oke ya. Untuk tugasnya, saya akan bagikan sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1 itu Najilun, Taufik Ismail, Dimas, Eka Ramdhani, dan Baha. Bener ya? Ya. Mana Najilun? Yes. Yang pertama sebagai ketua kelompok ya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2, saya bacakan dulu kelompok 2 siapa? Muhammad Niko, Mutia Rahma Ayu, Nasela, Nita Aprilia, dan Nur Rohmat. Ya, oke. Silakan dikerjakan ya. Didiskusikan terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan datanya. Terus selanjutnya ada siapa? Selanjutnya kelompok 3 yaitu Nuriana Dwi, Raffi Dwi, Rizka, Samuel, dan Sherlina. Oke, kelompok 3. Oke ya. Kelompok 4 ya, kurang 1. Untuk kelompok 4 terdapat 5 siswa yaitu Sinta, Siti Azhara, Syafira, dan Zilvana. Benar? Sheryl ya, Sheryl. Oh, Sheryl. Oh, Sheryl ya, Sheryl Alicia ya. Oke. Sheryl Alicia, Zilvana. Oke. Silakan. Nanti untuk nama kelompoknya ditulis di bawah sini ya, di bawah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pertanyaan kelompok biru 1. Untuk tugasnya kali ini silakan buka dulu XAMPP pada komputernya masing-masing. Untuk satu kelompok itu hanya butuh 1 komputer aja, ya. Gak usah terlalu banyak. Di sana terdapat tugas yaitu kita itu disuruh mengimplementasikan data pada database. Silakan dibuat dulu database-nya, recordnya disesuaikan namanya sama perintahnya di LKPD tersebut ya. Saya coba jabatan developer, jabatan. Oke. Biasanya kan ada perintah ya. Perintah untuk mencari itu apa? Yang sampean ingat. Ada update untuk mengupdate. Ada perintah apa namanya? Selain update, alter tabel untuk menambah tabel. Ada perintah fin. Ada perintah DESC atau DES. Ada ASC. Yang cocok untuk mencari jabatan apa lagi namanya? Developer itu apa? Coba dicari di LKS dulu. Coba dibuka LKS ku ada gak? Ya gak apa-apa. Ini contohnya. Where jabatan apa? Ya like. Terus di ku ya tanda petik atas. Nah. Coba. Jangan tanda petiknya yang merah ya, jangan yang biru. Ayo, tanda petik ada 2, merah dan biru. Yang merah itu ada di kanan keyboard, yang biru, yang merah ini loh ya. Nah, bener ya. Bener ya. Nah. Titik koma, diakhiri titik koma, jangan lupa. Sudah?
Nggak usah, nggak apa-apa. Menampilkan rata-rata gaji seluruh karyawan. Biasanya pakai kata kuncinya, programnya itu apa namanya? Average. Berarti average itu kan bahasa Inggris kan? Artinya gaji rata-rata. Berarti dihapus dulu, saya salah itu semuanya. Berarti select ada. Nah, terus ketik AVG ada enggak? AVG coba. AVG. Biasanya ada langsung di kata perintahnya itu. AVG. Diklik. Nah, pinter Sarah. Apa ini tabel karyawan ya? Sampean klik tabel karyawan, terus tambahkan kolom lagi. Caranya gimana? Struktur bener, terus ada yang namanya tambahan di itu loh, satu add itu loh. Go di go. Add 1 bola. Terus diisi nama gaji. Nah, gaji terlebih dahulu. Ya. Gaji itu kan nganu ya, angka ya. Nah, angka INT apa varchar? INT berarti isinya INT. Terus kan diisi kolomnya 30 aja, nggak apa-apa. 30. Oke, langsung di save aja. Bisa? Nah, ada kolom gaji ya? Ada. Ya, kolom gaji diisi dulu semuanya. Di insert. Tadi sudah diisi belum? Nama-nama. Nah, browse dulu, browse dulu. Edit sing CTO edit. Nah, yang CTO itu gajinya 15 juta. Orang usah dikei titik ya, 0. Nah, yang lainnya 8 juta ya. Nah, seperti di situ ya. Oke, benar. Oke. Ayo kelompoknya Raffi sudah? Belum. Apa ada yang ditanyakan kelompoknya Raffi? Pak, ini itu gimana Pak? Maksudnya ini isinya langsung di sini apa nanti pas saya presentasi? Pas saya presentasi sampean kan kelompok 3. Nanti bisa mengajukan pertanyaan ke kelompok 4. Bisa? Oke. Ke seperti itu. Oke. Nanti boleh browsing dulu ya. Tadi hasilnya sudah di foto. Gini. Yang sampean jawab nanti yang nomor 3 ini satu tok sudah selesai. Baru buat kolom. Oke, boleh. Kolom. Yo, Dimas. Sudah selesai apa belum? Belum. Yang nomor berapa? Yang ini. Tampilkan data nama Ahmed ya, Ahmed. Data nama barang didahulukan dari besar ke kecil berdasarkan harga. Iso kancamu kon. Sudah kok ini, Pak. Tapi enggak jadi. Saya lihat bisa, tapi enggak. Coba. Ini yang nomor sudah diisi semua ya? Sudah. Berarti ini tabel barang, berarti ini SQL ya. Where select bintang from nama tabel barang, order by, ya klik ya, enak langsung diklik. Nah, terus BY biasanya enak diklik ya, diklik. Filenya yang kamu cari apa? Iya, nama ini. Atau file ini nama barang adalah nama tabel. Berarti yang ini loh, Pak. Harga. Diurutkan ya tulisannya ya, kayak ini gitu ya. Terus suruh kata perintahnya DESC ya. Silakan diklik DESC. Titik koma jangan lupa lah, pinter. Kirim. Benar, silakan difoto. Kenapa? Sudah bisa.
Snapping tol. Snapping ke Gajine iki lho nilai panjang lho. Gajine 30 aja enggak apa-apa. Bisa Kak? Coba. Ayo, silakan kelompok 1 ke depan semua. Waktunya itu ya, karena waktunya udah agak mepet ya. di sini Pak. Ya di sini. Dimas yang pembukaan ya. Siapa po? Terusan operatornya siapa? Aku. Ya silakan operator sini. Nanti sampean gak masuk. ngelola datanya, ngisi lagi ya, nggak apa-apa. Kayak tadi ya. Saya dari kelompok 1 mau Oke. Nanti saya bantu, saya bimbing. Soalnya sudah. Bawa sini. Silakan salam dulu dari kelompoknya. Ini untuk tugasnya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi buat di sini. wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan tentang Hasil praktikum. job set praktik mengelola dan manipulasi tabel Oke. Pertama kali yang dimulai buat apa dulu? Buat database. Nama database-nya apa? Dengan nama penjualan. Oke, penjualan. Silakan perhatikan ke depan dulu ya kelompok semuanya. Terus kok kene lanjut. Terus kene apa? Lanjut. Ya boleh. Buat tabel seperti berikut. Oke, tabelnya jangan lupa ya dikasih underscore ya untuk sintangnya DESC. Ya. Artinya apa? Descending. Ya, descending itu pengurutan dari besar ke kecil. Oke. Apakah ada kelompok lain yang tanya? Ya, silakan dari kelompok 2, silakan. Terus nganu itu. Apa yang dimaksud dari pengurutan data dari besar ke kecil? Oke, apa yang dimaksud pengurutan data dari besar ke kecil? Silakan. dibaca. Yaitu adalah proses menyusun data secara berurutan mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Oke. DSC singkatan dari kepanjangan dari apa? Tanya. Descending. Itu pengurutan dari besar ke kecil. Yang diurutkan ini berdasarkan harga ya. Kalau dari stok apakah bisa? Bisa. Bisa, tergantung perintahnya. Oke. Kelompok 1 sudah bagus ya. Silakan penutupan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran mengelola dan memanipulasi tabel. Oke. Karena tadi kan sudah dibuat ya database-nya sama tabelnya, tinggal melanjutkan untuk yang kelompok 2. Silakan dilanjutkan. Tugasnya tadi disuruh apa? Silakan dipresentasikan. Sekian. Oke. Ayo gue. Ayo, sudah. Baik. AST. Oke. Dari kelompok 2 itu tugasnya disuruh ngurutkan apa? Mengurutkan data dari kecil ke besar. Lebih tepatnya mengurutkan harga. Dari kecil dan besar. Dari Itu kecil menggunakan perintah apa di sana? Menggunakan perintah mulai dari order by itu untuk mengurutkan data dan ASC-nya itu untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Oke.
Di kelompok lain apakah ada yang ditanyakan? Saya, Oke, dari kelompok 1 silakan tanya. apa yang dimaksud dengan pengurutan data dari kecil ke besar? Oke. Urutan data dari kecil ke besar adalah mengurutkan data yang dilakukan dari yang paling kecil hingga ke yang besar. Oke, kepanjangannya apa ASC itu? Scanning. Ascending. Oke, perintahnya itu digunakan untuk mengurutkan data ya. Misalnya stok itu bisa diurutkan dari kecil ke besar. Bisa. Bisa. Tinggal diganti dari yang order by harga diganti ke stok. Oke, benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan jobset praktek fungsi agregasi basis data. Dimulai dari apa dulu? Gambarnya aja nggak apa-apa ya, kita kirim. Ya itu Pak ya. Ya, gambarnya. Oke. Di sini adalah contoh SQL-nya ya, yaitu pengurutan apa? Tadi pengurutan apa? Gaji karyawan ya. Nah, yang paling apa ini? Banyak gajinya siapa? CTO Berapa? 15 juta, Yang lainnya? 8 juta. Oke. Jadi apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Apakah fungsi dari update dalam perintah SQL? Silakan dijawab. Samuel atau Raffi atau Cinta? Gimana? Ayo. Fungsi perintah update dalam SQL adalah untuk memodifikasi atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel database. Oke, jadi update itu adalah memperbarui atau misalnya ada data salah, jadi kita bisa update ya. Contohnya di sini kita itu memasukkan itu ya insert into ya ini ya karena pengurutan data. Jadi pengurutan datanya itu dari gaji CTO ya, CTO sampai semuanya jadi karyawan. Jadi di sini anak-anak sudah bisa dipahami semua ya. Nah, oke, karena waktunya itu hampir habis, silakan penutupan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya anak-anak duduk semuanya. Oke, dari materi tadi kita itu bisa tahu bahwa untuk pengelolaan data itu diperlukan metodologi, yaitu kita harus cari tahu barisnya apa, kolomnya apa terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi data. Dalam pengurutan data tadi ada yang namanya ascending, yaitu dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil, dan seterusnya. Oke, untuk anak-anak sekalian, apakah dapat dimengerti materi kali ini? Nah, alhamdulillah kalau gitu ya. Untuk kesimpulan dari ini, kita dapat mengetahui bahwa database itu adalah komponen penting untuk pengelolaan basis data dari user, dari web developer dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita itu harus tahu mana data yang akan kita pilih selanjutnya untuk mengeksekusi aplikasi atau web yang kita gunakan. Oke. Untuk pembelajaran yang akan kita lalui, kita akan mengeksekusi tentang pemrograman berbasis objek ya atau PBO, yaitu membuat mapping atau data atau aplikasi yang ingin kita kerjakan terlebih dahulu. Misalnya kita mau ngerjakan aplikasi pengurutan gambar, dimulai dari apa dulu dan seterusnya. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mulai. Doa selesai. Baiklah,
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi